Indonesia melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta Rabu siang. Serikat Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. PT UN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan Apindo terkait UMP Jakarta yang semula naik 5,1% sebesar Rp4.641.573.000. Kapok. Anies tak mau temui masa buruh dengan alasan ada tamu. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Buruh benar-benar menuntut Anies melakukan sesuatu terhadap UMP DKI 2022. Sebenarnya, ini salah Anies sendiri yang kepo menjadi pahlawan dengan menaikkan UMP DKI seenaknya dan melanggar aturan besaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudian Anies digugat dan PT UN memenangkan penggugat, sehingga Anies mau tak mau harus menurunkan kembali besaran UMP menjadi 4,5 juta rupiah dari sebelumnya 4,6 juta rupiah. Buruh yang senang di awal ternyata harus gigit jari. Anies pun jadi sasaran tembak. Mereka menuntut Anies agar ajukan banding terhadap putusan PT UN. Masa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI DKI Jakarta berdemo di depan Balai Kota DKI kemarin siang. Anies sempat diminta untuk keluar untuk segera menemui para buruh. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional atau SPN Provinsi DKI, M. Andre Nasrullah, juga menyinggung aksi catwalk Anies bersama dengan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa di kawasan Dukuh Atas beberapa hari lalu. Dia berharap Anies juga keluar menemui masa aksi. Kemarin tuh mereka asik tuh jalan dengan Menteri Keuangan Eropa ya, Wakil Presiden Bank Investasi Eropa, catwalk ya di jalan, asyik. Harapan kami hari ini Pak Anies keluar menemui kami, kata Andre di depan Balai Kota. Wow, sungguh pernyataan yang sangat telak menohok. Anies memang sempat memamerkan jalan catwalk di Dukuh Atas. Prestasi yang patut dibanggakan dan dipuji oleh pendukungnya. Banjir dibiarkan dan tidak terlalu penting untuk dipantau. Buruh mulai mengungkit dukungan di mana mereka mendukung Anies sejak Pilkada 2017 lalu. Bahkan dalam penentuan UMP, mereka kerap berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan besarannya. Ayolah Pak Anies, kami ini adalah perwakilan buruh DKI Jakarta yang sama-sama berjuang bersama Bapak, selalu mengawal kebijakan Bapak, katanya. Kemudian, apa yang terjadi? Anies tidak mau keluar temui mereka. Katanya sih Anies sebenarnya mau menemui masa aksi, tapi saat demo berlangsung Anies sedang ada agenda lain dengan tamunya. Tamu entah siapa dan dari mana. Akhirnya hanya 7 orang perwakilan buruh yang bertemu pihak Pemprov DKI untuk menampung aspirasi mereka. Pihak Pemprov menerima aspirasi yang disampaikan para buruh, sedangkan tuntutan buruh ini akan dikaji dan dipertimbangkan lebih dulu sebelum memutuskan akan dilakukan banding atau tidak. Anies pun sampai kapok dengan kelakuan buruh. Secara logika hukum, Anies salah karena seenaknya menaikkan UMP tanpa mengikuti aturan. Makanya Anies digugat dan kalah. Mau banding pun hasilnya akan sama saja. Anies pasti paham dia dalam posisi terjepit dan kalah. Makanya Anies tidak berani temui buruh karena pasti akan dipaksa berjanji untuk ajukan banding. Dulu Anies berani temui mereka karena merasa bisa menemukan solusi, yaitu menaikkan UMP berdasarkan keputusan sendiri. Anies mungkin merasa dengan menaikkan UMP lebih tinggi, tidak akan ada masalah berarti sekaligus dielu-elukan buruh. Anies sering menabrak aturan dan seringkali lolos. Kali ini ternyata dia digugat pengusaha dan kalah pula. Mau ajukan banding pun sangat berisiko kalah. Bukan hanya kalah, tapi ditakutkan UMP malah disuruh turunkan lagi. Banding itu sangat berisiko. Anies bahkan bisa dihajar habis-habisan oleh buruh. Soal aspirasi buruh yang sudah diterima, biasanya ini tak akan berefek apa-apa. Tak akan ada kelanjutan, palingan nanti dibilang sedang didiskusikan, dirapatkan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dirembuk, dirapatkan sampai buruh pusing dan capek sendiri. Ini hanyalah strategi ulur waktu agar situasi bisa reda untuk sementara waktu. Biar buruh tidak terlalu bising, buruh terlalu kurang cerdas untuk percaya pada Anies, sedangkan Anies terlalu pintar memanfaatkan buruh untuk menjadi sosok seorang pahlawan pembela mereka. Makanya jangan gampang termakan oleh janji manis yang terlalu muluk, ujung-ujungnya gigit jari. Harapan yang terlalu tinggi bisa berubah jadi bumerang yang bikin sakit hati.
Kalau kalian makin menuntut, yang memberi janji manis di awal akan lari terbirit-birit dan bersembunyi. Endingnya, kalian tidak dapat apapun kecuali angin surga doang. Seharusnya buruh ganti strategi, yaitu berikan penghargaan kepada Anies. Kemungkinan besar Anies akan nongol dengan senyum lebar. Bagaimana menurut Anda? Mendak bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Ngakak, janji Mendak mau sebutkan tersangka mafia, diserobot Jaksa Agung. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Indrasari Wisnuwardana saat ini ditetapkan sebagai tersangka tindakan pelanggaran hukum dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng di tahun 2021 dan 2022. Ini adalah ironi terbesar. Kenapa ironi? Coba kalau Mendak diam dan ikut cari tahu tanpa harus keluar-keluar. Pasti nggak akan jadi ironi. Ini jadi ironi karena Mendak sempat saat dipanggil sama DPR, keluar-keluar kalau dia tidak bisa diatur dan dikontrol mafia. Ternyata tersangkanya ada di dalam rumah sendiri. Kan ironi bukan? Saya kira Menteri Perdagangan ini sudah kebanyakan bicara dan salah langkah dari awal. Dia sebenarnya tahu bahwa banyak orang yang mengeluh kalau harga minyak goreng mahal. Dan sebagai pengampu kepentingan tertinggi, minyak goreng kemana? Masa dia nggak tahu? Ya sudahlah, kalau dia nggak tahu dan mau menuding ada mafia yang nggak bisa mengatur dia. Tapi yang pasti sekarang sudah ketahuan. Kalau ada orang dalam yang melancarkan aksi pihak swasta untuk mengekspor minyak goreng ke luar negeri, sehingga di dalam negeri jadi langka. Selain Indrasari Wisnuwardana, Kejaksaan Agung yang kerjanya lebih becus dari organisasinya Firly Bahuri yaitu KPK merekap 3 orang dari pihak swasta. Mereka adalah MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA, yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan PT yang adalah General Manager Bagian General Affair PT Musimas. Keempat tersangka itu kata Jaksa Agung langsung ditahan selama 20 hari ke depan sampai 8 Mei 2022 untuk dimintai keterangan dan dijerat dengan pasal-pasal yang sesuai. Dalam keterangan resminya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Indrasari Wisnuwardana menerbitkan izin terkait ekspor. Dia menerbitkan izin persetujuan ekspor kepada 3 perusahaan tersebut. Pengeluaran izin itu dituduh melawan hukum. Ya kalau nggak melawan hukum, pasti melawan hati nurani karena itu membuat harga minyak goreng di dalam negeri jadi nggak stabil lah.